calon-calon gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia paling tinggi bisa mengasih honor 2,5 juta. Itu yang kalau lebih daripada itu dia bisa diperiksa BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. 2,5 juta. Ambo tahun iko menyerahkan PT sampai ratus juta dari YouTube, ndak mau ambil. Jadi kalau ada calon bupati, wali kota datang ke Tampe Ambo ingin mengajak Ambonya, bingung bara dikasih buya aku, sedang sampai ratus je ndak diambilnya. Berinisial N magi Ambo CRV, Ambo pulangkan. Berinisial W magi Ambo Fortuner, Ambo pulangkan. Orangnya masih hidup gini. Baik Ambo kasih alamat, tapi jangan diminta itu. Iko Ambo sampaikan supaya calon-calon bupati, wali kota jangan pernah datang ke Pekanbaru kalau hanya untuk mengajak Ambo foto baleho. Ambo ndak level itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsyadani wa iyyakumullah. Marilah kita puji Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian jangan lupa sebagai umat yang tahu berterima kasih dan juga merindukan sang kekasih Rabbul Alamin, Sayyiduna wa Habibuna Khatimul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Ibadallah, semoga wajah-wajah yang ada di hadapan kami di subuh hari ini adalah wajah-wajah yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujuhul mu'minin al-haqiqiyyin, wajah orang-orang beriman yang sesungguhnya. Idza ra'aita rajulan aktsara khutahil masajid fashhadu lahu bil iman. Bila engkau melihat ada orang-orang yang memperbanyak langkahnya menuju masjid, bersaksilah kalian bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah juga bersabda, basyiril musya'ina fil zulmi bin nuri tam yaumal qiyamah. Beri kabar baik, beri kabar gembira orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam, maksudnya untuk sholat subuh, sholat isya, beri kabar gembira kepada mereka bin nuri tam yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, ketika urusan di padang mahsyar sudah selesai, yang masuk neraka sudah dihalau ke neraka, dan yang ahli surga ditantang dengan sirat, dari pintu gerbang batas antara padang mahsyar dengan sirat ada perjalanan yang panjang, hanya Allah yang maha tahu berapa jaraknya. Di padang mahsyarnya terang benderang, tapi dari balik gerbang itu gelap gulita. Nah, orang-orang yang senantiasa bergerak menuju masjid, melaksanakan sholat subuh, melaksanakan sholat isya berjamaah, maka Rasulullah berkata, beri kabar gembira pada mereka. Pada tempat yang maha gelap itu, Allah berikan kepada tubuh mereka an-nur tam, cahaya yang maha sempurna, sehingga dia bisa melaju dan dia bisa berjalan dengan cepat untuk menuju ketitian, dan dia melihat jembatannya, dia melihat jalannya, dan dengan cepat pun dia meniti ke seberang menuju dataran, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang munafik adalah orang-orang yang paling berat melaksanakan salat berjamaah isya dan subuh, mereka gelap gulita, sehingga mereka berkata kepada orang yang beriman yang bercahaya,
tunggu kami, naltamis min nurikum. Kami ingin dapatkan cahaya kalian, minimal kami numpang dengan cahaya kalian. Orang-orang beriman karena rindu dengan surga. Orang-orang beriman karena memang sudah tahu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula semasa hidup di dunia, orang-orang beriman babak belur oleh perangnya orang-orang munafik ini. Apa kata orang beriman? Tak aden tak gagih. Baiklah kalian balik ke dunia, ambil cahaya kalian dari di dunia, yaitu kalian dulu mentertawakan kami, kalian dulu mempermainkan kami, kalian dulu mengejek kami, mentang-mentang kalian tokoh publik, mentang-mentang kalian pemimpin, mentang-mentang kalian orang kaya, mentang-mentang kalian cerdik pandai cendekiawan, mentang-mentang kalian dulu didengarkan, mentang-mentang kalian dulu oleh media massa di blow up, lalu kami jadi bulan-bulanan kalian. Hari ini kami tak peduli dengan kalian. Pergilah kalian balik ke dunia, perbaiki keadaan kalian, ambil cahaya kalian di dunia. Maka mereka pun bergegas meninggalkan orang munafik. Kita sadar bagaimana keadaan orang munafik, tertatih-tatih, meraba-raba dalam kegelapan menuju ke tepi titian, dan mereka tidak melihat jalan mereka. Apa nasib mereka? Pasti mereka masuk ke dalam neraka karena mereka tidak punya cahaya, mereka tidak tahu yang mana jalan mereka. Nah, cahaya yang sempurna ini Allah berikan adalah untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana cara membuktikan dia orang beriman? Di kegelapan malam solat isya dia buruk ke masjid, di kegelapan malam solat subuh dia datang ke masjid berjamaah. Nah, mudah-mudahan wajah-wajah yang hadir ini adalah wajah-wajah yang berhak mendapatkan persaksian keimanan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari saya. Biasalah kalau ustaz dibiarkan ngomong sampai jam 10 pun gak putus nih. Jadi sementara yang ditunggu itu bukan saya, ustaz kita ini yang ditunggu, Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad hafizahullah. Saya makin lama saya bicara makin dongkol nanti orang nanti. Ustaz ini kami udah biasa jumpa dia, tapi Ustaz Abdul Somad ini yang kami tunggu. Jadi saya tidak akan menzalimi perasaan Bapak Ibu. InsyaAllah saya juga lebih suka mendengar. Kapan lagi dapat nasihat dari ulama? Maka saatnya saya ingin puaskan pula pendengaran saya, hati saya menampung dan menerima nasihat daripada guru-guru kita. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak menghilangkan rasa hormat kita sebagai tuan rumah kepada dia Ustaz kita, yaitu Ustaz Allah, tidak akan memberikan nasihat, tapi insyaallah akan bermakna kepada dia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kita sudah berjumpa, kita kembalikan dengan Profesor Dr. Abdul Somad dari tempat dari Mas Pulau. Caklah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, nan gadang indak disimbau gala, nan ketek indak disabui namo. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam naungan Allah. Jadi kalau kita mau dapat naungan Allah, tanggungan Allah sampai petang hari, kuncinya ada salat berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, sesudah itu dia tidak pulang ke rumah tapi nyo duduk berzikir mainge Allah.
hatta tatlu'as syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat inyo 2 rakaat. Terbit matahari itu istilahnya syuruq. Orang yang melaksanakan salat namanya salat isyraq. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tammah. Hadis riwayat Imam Abu Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi, statusnya hadisun hasan, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif bukan hadis maudhu', hadis palsu. Oleh sebab itu yang awak buat subuh iko adalah mengundang turunnya rahmat Allah ke kota Bukit Tinggi, insyaallah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul sekelompok orang di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, dan dibacanya tidak ada lain, ayat Allah, hadis Rasulullah, fatwa para ulama, duduk bersama alim ulama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya kena awak kaji kau sampai dibalas di Allah Ta'ala. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Maka kalau ada nanti lalu berarti lah turun ketenangan. Oh, orang susah lalu gini, sampai makan ubek supaya lalu, makan sabu-sabu supaya lalu. Tidak dimakan dah boya, dimasuk ke hidung. Berarti pernah mencubuk. Ghasiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan awak sadonan hadir kau dibanggakan Allah Ta'ala pada para malaikat. Semua duit ambo baru ikut satu majlis sama buya-buya. Jadi kalau jamaah mancalia tausiah ambo subuh kok ndak bantu biasa, kok bantu grogi, nampaknya Ustaz Somad kok. Naka dua kiri kanan ambo kok senior ambo di Kairo. Uzma, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Inyolah dari Kairo ke Libya tahun 1996. Ambo baru tiba di Kairo 1998. Lah menyeberangnya ke Libya, baru ambo datang belakang. Putui sanad kami dengan Ustaz Jalfatullah Baswo, sama-sama di Azhar, sama-sama di Kairo, sama-sama berangkat haji, sama-sama di Makkah, sama-sama di Jeddah, bersama di Bukit Tinggi, bersama pulau masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Jamaah ikut juga. Semua agak lama sikit. Tak tahu awak sianan lama, sianan capek. Oleh sebab itu buya-buya awak iko sebenarnya indak mau duduk di atas kau tadi. Diagih 3 kursi saling tulak menulak. Padahal kini orang barabui kursi. Susah mendapat kursi. Sampai babaya-baya mendapat kursi. Iko diagih tak mau. Kau mau kecek kan tadi buya duduklah di atas. Kalau mau surang grogi ambo, tapi diapit di kiri ke kanan kau kan. Di foto pun agak bagak awak nampaknya kan. Mudah-mudahan buya-buya awak kau panjang umur, sehat badan. Inyolah dan tadi disabit naltamisu min nurikum, kami nan menumpang tuah mendapatkan cahaya. Naltamis, kami mengambil cahaya. Awak kalau masuk ke dalam hutan tengah malam kalam, ndak nampak ndak nampak awak di mata tampak tarang di jalan, itu mesti awak ambil cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran, siana ndak diagih cahaya di Allah Ta'ala, fama lahu min nur,
maka tidak akan ada cahaya. Dari mana datang cahaya itu? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka awak solat minta cahaya, doa khusus solat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li nura. Berikan aku cahaya. Supaya apa? Supaya tahu awak 5 orang 5 dinding. Dek apa awak bisa mencari kau terang benderang? Apakah dia ada mata? Tidak. Kalau ada orang mengatakan saya bisa melihat karena saya punya mata, salah. Buktinya apa? Matikan satu lampu kok, buka mata. Tak bisa kita melihat. Kita melihat bukan karena mata, tapi karena ada cahaya. Dan cahaya itu diberikan Allah terang benderang kepada Nabi dan Rasul. Meninggal Nabi dan Rasul diturunkan kepada pewaris Nabi dan Rasul. Siapa itu? Al-ulama warasatul anbiya. Alhamdulillah, Bukit Tinggi, bumi Minangkabau tidak sepi dari para ulama. Meninggal Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, datang generasi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Meninggal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, datang generasi Syekh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Meninggal, selesai masa Buya Hamka, habis masa zaman berganti dari Buya Nasir, datang Buya-buya awak. Dan alhamdulillah subuh iko. Jadi niat awak itu bukan cuma ke masjid solat subuh, tapi niatnya niat silaturahim kepada ulama. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau panjang umurnya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umur murah rezekinya, falyasil rahimahu. Maka awak ambo bil khusus datang ke Bukit Tinggi, datang ke masjid, datang ke rumah Allah, niatnya beribadah, menyambung silaturahim, panjang umur murah rezeki, dapat cahaya terang benderang, sehingga awak di dunia iko indak sampai salah jalan. Mengikuti Google aja banyak salah jalan. Jangan belok ke kiri, itu bukan rumah anda, padahal rumah awak. Inyon anda tahu. Oleh sebab itu maka awak selalu 7 kali awak minta ihdinas siratal mustaqim. Kalau di antara manusia itu ada cahaya yang paling terang benderang, para nabi, meninggal para nabi, ulama, maka di antara rumah-rumah juga ada cahaya yang paling terang. Siapa itu? Baitullah, Makkah. Maka di situ cahayanya luar biasa, 100.000 kali di masjid sampai awak. Tapi kemudian di antara rumah-rumah ini kita jauh dari Makkah, jauh dari Madinah, jauh dari Masjidil Aqsa, tapi ada lagi terang benderang. Itulah dia masjid. Masjid dulu pernah ditutup, berduka hati kaum muslimin muslimat, sedih. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa ke masjid. Mudah-mudahan anak cucu awak sampai hari kiamat istiqomah memakmurkan masjid. Tapi ambo hanya sampai sanggup pada level mengajak. Da'i itu cuma mengajak, da'i namanya, mengajak, maimbau. Marilah solat berjamaah, marilah ke masjid. Siapa ke masjid dapat 27 kelipatan pahala. Siapa ke masjid akan dapat nur cahaya. Siapa ke masjid, tapi tidak sanggup lebih daripada itu. Hanya menghimbau, hanya mengajak. Tapi ada orang yang lebih hebat dari sekedar mengajak, mengimbau. Siapa dia? Itulah dia orang-orang yang dititipkan Allah kekuasaan, maka dia cuman bukan sekedar menghimbau, tapi bisa mengabsen satu persatu. Masih fulan, dimasi fulan, dimasi fulan. Itu hadisnya sahih. Nabi nama membuat. Maka Nabi dapat membuat itu? Dek Nabi adalah pemimpin. Ambo tidak ada kekuasaan. Ambo ketua masjid, tapi tidak pernah ambo di masjid ambo itu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Di mana yang blok C nomor 3 balik? Di mana si fulan? Mangannya tidak tiba. Tidak pernah ambo buat. Mangan tidak usah buat. Sebab kalau ambo buat, ditanya dek orang, memangnya Ustaz siapa? Apa kekuasaan Ustaz?
Tapi Nabi SAW, Nabi bisa asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan, dimasi fulan, dimasi fulan, dimasi fulan. Mangga tidak datang ke masjid. Nyo sibuk ya Rasulullah. La yantahiyanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di ruang tamu, mereka yang sholat di kantor, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka dengan tanganku, kata Nabi. Walaupun tidak ada rumah yang dibakar ya Nabi, karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi sekedar ingin menunjukkan betapa dengan kekuasaan bisa kita meramaikan masjid. Ambo waktu baru-baru pulang dari Mesir, dari Maroko dulu, alun ada orang kana alun viral ceramah lah ambo di masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Tamu datang ke masjid itu subuh penuh sampai ke teras masjid, dikecek dek protokol. Subuh ini jamaah kita sebanyak 3.000 orang. Dalam hati ambo, awak baru pulang kok banyak jamaah kok. Selesai sembahyang subuh, sado pegawai mengajak absen. Rupanya dia absen. Setahun 2 tahun sesudah itu payah buka Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, basuolah apa-apa surang menanginya. Mengapa menangis? Sadih ambo Pak Ustadz, ambo pindah dari Pasir Pangarayan. Oh apa kini di Siak? Iyo. Mengapa menangis? Ambo sangko dek mungkin tunjangan lebih sekete kan. Mengapa menangis? Dulu Pak Ustadz ambo berang, ambo marah. Mangga solat diatur-atur. Solat bukan urusan awak dengan Allah, itu kan urusan individu. Kenapa pemimpin mengurus-ngurus solat? Tapi kini Pak Ustadz ambo rindu solat berjamaah Pak Ustadz. Ikut true story, kisah nyata. Betapa berawal dari keterpaksaan, awalnya dari marah, lama-lama menjadi cinta, lama-lama menjadi ketergantungan, lama-lama menjadi keinginan, lama-lama menjadi kerinduan. Pepatah awak menyabui, Allah bisa karena biasa. Jadi proses pendidikan dalam Islam itu memang dari awal dibiasakan. Makanya anak-anak ketek itu disuruh muru auladakum bis shalah. Hai bapak-bapak yang punya kekuasaan di rumah, hai ibu-ibu yang punya kekuasaan di rumah, suruh anakmu salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Di rumah yang paling berkuasa bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Tapi di dalam suatu negeri yang paling berkuasa pemimpin, maka dia akan ditanya bagaimana dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehebatannya, maka di akhirat itu ada 7 golongan. 7 golongan. Di Bukit Tinggi ada juga baca lihat si 7. Sab'atun yuzillukumullah, ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada, indah ada tampek bernaung, indah ada tampek berlindung. Padang mahsyar, bukit-bukit tercabui. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Manfush artinya terbang ditiup angin. Habis terbang. Tapi ada 7 golongan yang dapat naungan. Siapa di antara 7 itu nampak tamu sekali, bukan alim ulama, bukan ustad. Siapa nampak tamu? Al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang mementingkan solat berjamaah, yang peduli kepada solat berjamaah, yang mementingkan bagaimana kemakmuran masjid, yang mementingkan bagaimana kesejahteraan imam, yang mementingkan bagaimana khotib-khotibnya dibuat bengkel khotib. Kalau rusak Honda awak dibawa ke bengkel, rusak AC awak dibawa ke servis AC. Tapi imam dan khotib awak rusak tidak dibetulkan. Aduh khotib kau rusak bu ya, aduh 30 menit tahapun awak dengar. Khotibnya rusak, mikrofonnya rusak, jamaah lalu tidak jauh salah. Ditanya mana lalu jamaah, ambo terjaga pun tidak jauh dapat ambo dah ngah kecil.
Oleh sebab itu maka padahal momen khutbah Jumat itu adalah momen paling penting, karena ada orang yang tidak pernah ikut pengajian subuh, tidak ikut pengajian Ustaz Uzma, tidak ikut pengajian Ustaz Jalfatullah, tapi khutbah Jumatnya mendengar. Ba'a supaya 5 baleh minit 20 minit khutbah Jumat itu didengar dek jamaah. Isinya adalah hal yang penting-penting, tidak membangkitkan khilafiyah, bukan membuat konflik, tapi mengajak ke jalan Allah, meramaikan masjid. Inilah pentingnya. Jadi masalah dalam Islam itu, kepemimpinan itu bukan hanya mengurus masalah dunia, tapi sampai pada mengurus masalah masjid. Bagaimana imam-imam masjid itu para penghafal Quran. Dananya dari mana? Badan Amil Zakat Nasional. Amal zakat nasional pun tidak bisa kalau cuma imbau-mengimbau. Makanya kadang sekarang mungkin di Bukit Tinggi tidak berlaku, di tempat-tempat lain masjid sunyi, yang membayar zakat sepi, pengajian-pengajian kosong. Kenapa? Karena protokol cuma mengatakan dihimbau kepada masyarakat. Yang namanya himbau-mengimbau ini tidak akan ramai. Satu-satunya yang ramai cuma Minang Maimbau, rumah makan. Asal apa pari orang tibonya ke rumah makan. Tapi masalah ibadah, masalah zakat tidak bisa dihimbau. Zakat itu zaman Nabi bukan dihimbau. Tidak ada Nabi tagaknya di masjid dihimbau kepada seluruh masyarakat bayar zakat. Tidak begitu. Zakat itu bukan dihimbau. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Khul ambil. Zakat itu bukan dihimbau, diambil, datang ke rumah, dihitung baraiko kambingnya ampe puluh iku zakat kambing. Bara amehnya 85 gram, 20 kaping dinar, ampe komo 25 gram, ambil 2,5%. Khul, hai orang yang punya kekuasaan, ambil zakat dari orang yang kaya, serahkan kepada fakir miskin. Iko pun hadis tidak pernah dilaksanakan Abdul Somad. Tidak pernah mau mengetuk pintu rumah orang, Assalamualaikum, berapa emasnya? Kalau datanglah hambo ke rumah orang di Pekanbaru, walaupun jamaah hambo, Assalamualaikum, berapa tabungannya? Mengalu ya tanya-tanya kambo. Dek apa? Hambo tidak ada kekuasaan. Tapi ada orang nan indah ceramah, indah pernah kultum, indah pernah khutbah, indah pernah tausiah, diam saja, tapi sedang berdakwah. Dakwahnya dengan apa? Kepada seluruh PNS wajib bayar zakat 2,5%. Itu kalau KT itu naik itu. Dengan kekuasaan orang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan orang bisa mendapatkan amal jariah. Selama berkuasa, berapa masjid yang dia bangun? Selama berkuasa, berapa panti asuhan yang dia tolong? Selama berkuasa, berapa dikeluarkan perbub, perwako, pergub, peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan wali kota. Tidak boleh perempuan keluar malam lewat dari jam 9 tanpa mahram. Keluar itu selamat anak-anak Gadiawa, selamat anak-anak Darawa. Kenapa? Karena dengan ceramah sedang ceramah Ustaz Somad, radio rusak kecil orang. Tapi kalau dengan perda ada implikasi hukumnya, ada payung hukumnya. Jadi kalau mengertilah orang tentang kekuasaan ini, maka orang akan berlomba-lomba untuk mengambil kekuasaan, tapi bukan untuk dunia, bukan dunia oriented, tapi dia genggam kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum, maka Allah akan menolong kamu. Jadi jangan dipahami yang namanya dakwah itu cuma ceramah. Dakwah itu cuma tausiah. Nah, itu tuh yang berdakwah Uzma, yang berdakwah Ustaz Jel, yang berdakwah Ustaz Abdul Somad. Ada orang-orang yang tidak ceramah, tidak tausiah, tapi dakwahnya luar biasa. Boleh jadi mereka nanti lebih dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin-pemimpin yang soleh, bupati, wali kota, gubernur, menteri, masuk mereka ke dalam surga. Mereka merasa mereka lebih dulu masuk surga. Begitu mereka masuk surga, dibukanya pintu. Oh, rupanya kami bertiga lah lama di dalam. Sudah, amin. Tidak lu adonan mengamin, karena nampaknya tidak setuju jamaah. Amin lah. Saudara kami, insya Allah kalau kami dulu masuk, kami imbau-imbau juga.
calik-calik. InsyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yakin apa enggak? Ambo yakin, saya yakinnya bahwa Ambo masuk surga. Kau banyak lah jamaah kau menangis berjumpa basua ustaz. Ustaz, pandang muka kami ustaz. Cari kami di neraka nanti ustaz. Wah engkau pede bana masuk neraka. Awak dipuji di Allah Ta'ala dalam Quran. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Bukan Ambo macam. Kalau Abdul Somad namanya awak kau umat terbaik, itu namanya apologi, membela diri sendiri, sok kepedean. Tapi kau bukan awak namanya Allah memuji awak. Kuntum khaira ummah. Ibu dari mana? Dari masjid sana Pak Ustadz. Apa nama masjidnya? Masjid Kuntum Khaira Ummah. Mantap. Mudah-mudahan sebelum awak mati ada di antara awak iko bahkan sadonya sebelum mati sempat membangun masjid. Sanggup membangun masjid dengan uangmu, bangun. Tak sanggup membangun masjid dengan uangmu, dengan uang orang. Ambo alhamdulillah banyaklah masjid yang mau bangun pakai piti orang. Jamaah, kumpulkan uang kita, bangun masjid. Saya sudah meletakkan batu pertama, sampai kini alun selesai. Dibantu deh jamaah, selesai. Penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad LCMA. Oh, dipoto lah. Kecik malaikat Abdul Somad, pahala untuk ang labih dia tanda tangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang kaya yang berdagang, nambah niago, payungnya pagi, pulangnya sore. Tapi dia sedang meraih rahmat Allah dengan hartanya. Masuk surga itu bukan cuma satu pintu. Ada yang masuk surga dari pintu babus sholat, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah. Ada yang masuk surga dari babus sedekah, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, bangun panti, kirim anak-anak ke Mesir, buatkan pelatihan imam, disupport dana dakwah, kirim dai-dai ke perkampungan, ke hutan belantara dengan sedekah. Ada yang masuk surga dari babul jihad. Tak ada satu jengkal di badannya ini yang tidak lepas dari bekas tebasan pedang, bekas tusukan tombak, bekas anak panah. Mati dalam jihad fisabilillah, syahid, dipersaksikan oleh para malaikat. Syahid, sebelum mati dia sudah melihat. Orang yang mati syahid itu menyaksikan. Syahid artinya menyaksikan, karena sebelum masuk surga dia sudah melihat tempatnya dalam surga. Sebelum masuk surga, sebelum mati, inilah nampaknya di matanya, tampeknya dalam surga. Mudah-mudahan awak termasuk orang yang nampak tampek awak sebelum mati. Ustaz Somad, jangankan tampek di surga, tampek parkir aja tak tahu di mana tampek awak. Dia lah orang, ambo barangkali dia lah orang di tampek parkir. Pak, bukan di sini, sana di sini. Ambo buka masker ambo. Oh iya Ustaz. Sampai parkir di dunia aja nggak tahu awak, apalagi di akhirat. Tapi awak insya Allah kalau istiqamah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Rabbku Allah, summa istaqamu, istiqamah mereka. Kalau mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Sebab orang yang mau mati itu dalam hatinya ada rasa dua. Nampak tamu takwi meniti titian siratal mustaqim, takut mati su'ul khatimah, takut dicabut nyawa macam ditebas pedang beratus kali, takut masuk neraka jahanam, takut piti diambil di ahli waris, takut. Yang kedua sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan YouTube subscriber, viewer dan follower, sedih meninggalkan Uzma, sedih meninggalkan Ustadz Jalfatullah,
Tapi kemudian datang malaikat. Apa kata malaikat? Hai jenazah, hai calon jenazah, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannah. Disitulah malaikat mengepakkan sayapnya, ditunjukkanlah tempat surga. Hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau masuk ke dalam surga, tempat engkau di antara Uzma dan Jalfatullah. Yang menyebutkan amin berarti setuju. Tidak menyebutkan amin setuju juga, cumanya setujunya sir dalam. Mudah-mudahan kami masuk surga. Sama bantu bismillah. Maka tadi ambo di pundak ambo dipegang oleh Bu Ya Uzma, disuruh ambo jadi imam, maju ke depan. Ambo indak mau merusak ketentraman. Itu memang sifat ambo dari dulu. Ambo kalau maju masuk ke masjid, ndak tahu ambo masjid kok bismillahnya entah sir entah jahar, ndak tahu. Coba kalau tadi ambo maju ke depan, ambo biasa di masjid tampe ambo bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya misalnya masjid kok bismillahnya sir, kan rusak hati jamaah. Apa kok Ustaz Somad kok? Kami lah biasa sir di sikonya jahar pulau. Tapi rupanya tadi jahat. Jadi ambo memang selalu melihat kondisi. Begitu juga dengan ambo masuk ke Bukit Tinggi. Ambo tidak ingin menjadi kekacauan. Alhamdulillah dulu kami di Bukit Tinggi kok aman damai. Yang sesudah masuk Ustaz Somad kacau balau. Nak mau ambo. Maka ambo tanya dulu udah ambo. Dulu waktu di Mesir ambo manggil udah Dajjal, sampai ke siko manggil Ustaz. Kalau di muka jamaah, kalau tidak ada jamaah balik udah aja. Ambo tanya dulu, kalau ambo masuk ke Bukit Tinggi, ayo, sama ke Bukit Tinggi. Maka di mana tampe ambo sama Dajjal. Oleh sebab itu maka yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya, di mana ruang tamunya, di mana kulkasnya, di mana WC-nya, di mana toiletnya. Jangan sampai kita salah langkah, salah adab, salah arah, betul juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun masalah berbeda pendapat, dalam Islam berbeda pendapat itu biasa. Awak berijtihad, tapi ijtihad awak ikut sesuai yang awak nampak, sebab awak tidak tahu apa nanado di hati orang. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla sarair. Awak memandang zahirnya, nan batin itu Allah nan tahu. Ambo berijtihad, tapi ambo tak pandai berijtihad. Di ambo bukan ahli fatwa, ambo bukan imam mujtahid. Ambo ikut buya-buya kok, dan lebih senior daripada ambo, dan hafalan Qurannya lebih banyak daripada ambo, dan lebih dulu menyijakkan kaki ke Mesir, ke Azhar daripada ambo, dan lebih dulu pulang malang melintang di dunia dakwah daripada ambo, dan janggiknya lebih dulu tumbuh daripada ambo, dan sorbannya lebih gadang daripada ambo. Ambo hadiah kok. Cuma mereka kok membesarkan ambo, nya tahu ambo kok bareknya 50 kurang sekilo. Maka mereka kok membesarkan baca supaya dia kok pede. Maka disabi dua orang kok tadi berikut ini mari kita panggilkan profesor, doktor. Itu pun sebenarnya Allah Ta'ala membayi itu deknya Allah tuh bayi buati. Ibuati itu bahasa Arabnya Rahman, kasih, sayang, iba. Supaya apa? Supaya hamba ini merasa pede. Nah, itu oleh sebab itu jangan salah sangka, jangan suuzon, jangan apa nih Ustaz Somad dikawal oleh ustaz-ustaz dua orang. Begitulah mereka. Mereka adalah senior-senior, kakak senior itu artinya di atas hewa, senior. Ini banyak loh orang mengartikan senior kok senior senang istri orang. Nah, itu nauzubillah. Kok sebelum jamaah, kini banyak jamaah yang pandai menerjemahkan sendiri. Ini kok perlu mau klarifikasi, yang mau jelaskan. Senior itu di atas hawa, dari hal ilmunya, dari hal adabnya, dari hal kehormatannya, dari hal. Ambo banyak belajar berceramah dari mereka. Sebelum mau ceramah, ambo tonton dulu. Kan mereka dulu lebih pulang ke Indonesia. Ambo tengok ba'a mereka di YouTube. Oh, itu caron. Oh, yang kayak itu tangan kanan. Sebab pernah juga ambo ceramah. Jamaah sekalian, pulang dari ceramah, datang jamaah. Ustaz, ambo sangku ingin muji. Ustaz, tadi itu tangan cebok Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Al ilmu
Al-adab fawqal ilmi. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab. Tak ada gunanya orang banyak ilmu kalau tidak beradab. Oleh sebab itu mereka tadi tidak mau duduk di kursi ini karena takut tidak dianggap tidak beradab. Tapi setelah diminta oleh panitia berkali-kali pula, maka ini adalah bagian daripada adab. Adapun kita berbeda pendapat, maka sahabat Nabi pun berbeda pendapat meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Makkah ingin mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Orang-orang Madinah mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Berbeda pendapat mereka waktu itu, tapi mereka tidak lantas mencaci maki sumpah serapah, tetap dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terbunuh khalifah nan ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, meninggal sebagai syahid, tidak ada penggantinya. Sebagian sahabat di kota Madinah langsung membaiat mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat yang ada di negeri Syam, mereka berbeda pendapat. Menurut mereka, cari dulu pembunuh Utsman, selesaikan dulu masalah kematian Utsman, barulah diangkat pemimpin yang baru. Ikhtilaf antar sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan ini adalah memecah belah, tidak. Karena selama ikhtilaf itu ikhtilafnya tanawwu', dinamis, mencari yang terbaik di antara yang baik, dan kita berijtihad. Kalau Pak Ustadz ada yang Islam, ada yang kafir, pilih mana? Islam. Kalau sesama Islam, tapi kemudian ada yang lebih baik menurut ijtihad kita, pilih yang terbaik. Kalau kita tinggal di negeri non muslim, tinggal di negeri yang tak Islam, pemimpin-pemimpinnya tidak Islam, tapi ada yang satu tak Islam agak baik, yang satu tidak Islam kurang baik, maka kita berijtihad memilih yang terbaik. Andai tinggal dua oleh, pilihannya cuma dua, iblis sama setan, siapa pilih? Banyak tu milih setan. Wajib memilih setan. Wajib pula memilih setan. Bukan itu maksudnya akhafud dararain, memilih yang paling ringan mudaratnya. Masuk awak ke hutan 3 hari 3 malam tidak makan, insya Allah awak masih duit lagi. Masuk ke hutan, tidak ada pilihan kecuali bada teba baya bawabi. Itu saja pilihan, atau mati. Pilihannya cuma dua, makan iko atau mati. Maka awak pilih? Banyak suka bada teba baya bawabi. Tidak boleh pilih mati, sebab Allah melarang la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kaedahnya akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang terberat. Jadi ini adalah permainan Sunda gurau kehidupan. Takkan tetapi jangan terlalu terlena dengan permainan. Dan dalam Islam kita diajarkan untuk berijtihad. Bagi yang sanggup berijtihad, berijtihadlah, berfikirlah. Tapi yang tak sanggup berijtihad, mudah saja ikuti ulama-ulama awak yang berijtihad. Abdul Somad tidak pernah berijtihad sekalipun. Kalau mau ditanya di orang, Ustaz Somad, apa hukumnya mendonorkan katup jantung untuk orang meninggal dunia? Menurut fatwa ulama di Mesir, fatwa Darul Iftah, Ustaz Somad, boleh tidak akikah kalau anak awak lah gadang lupa mengakikahkannya dulu, tidak ada piti? Menurut Imam Fulan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, ambo tidak pernah berijtihad. Ambo bukan ahli ijtihad. Begitu juga begitu sampai di Bukit Tinggi, ambo tidak pandai berijtihad. Ambo masih talibul ilmi, ambo masih merasa adik-adik dari buya-buya, maka ambo ikut ijtihad mereka. Lebih selamat awak ikut ijtihad. Sama macam naik pesawat. Naik pesawat itu sebenarnya awak tidak berijtihad, awak mengikut ijtihad pilot. Naik pesawat awak, itu kan awak ikutnya ijtihad pilot itu. Tahu rupanya awak di mana mutanya, dia teh belok kiri apa belok kanan, mana tahu. Pernah tak bapak ibu waktu naik pesawat ketuk pintu pilot itu, Assalamualaikum Pak Pilot, awak eko di marim tangannya kok, eko minyaknya premium atau pertamax kok. Awak tak perlu tahu tentang itu, sebab awak lah ikut ijtihadnya, insya Allah akan sampai. Oleh sebab itu kita yang merasa tidak mampu, ikut ijtihad. Muqallid lebih selamat. Tapi kalau mampu ahli ijtihad, makanya berijtihad. Ulama-ulama awak iko adalah ahli ijtihad.
mereka paham situasi dan kondisi, ambo lebih selamat mengikuti ijtihad. Ada ijtihad surang, ada ijtihad dua orang. Wa minal iznaini ab'adu, mengikuti dua orang lebih selamat daripada mengikuti surang. Mengikuti tiga orang lebih selamat daripada mengikuti surang. Mengikuti ampe orang lebih selamat daripada mengikuti surang. Tapi ampe orang nan berilmu, bukan ampe orang sakau. Wah, ande apa ikut pesta narkoba kok mengikuti ampe orang lebih selamat daripada surang. Nah itu dalilnya. Ustadz berceramah surang dan main gaple ampe orang, maka ampe kok lebih selamat daripada surang. Itu namanya ijtihad. Antara ijtihad apa itu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman angin kencang, ombaknya deras, angin puting beliung, karangnya tajam, kalau kapal tidak kita persiapkan kuat, alamat di tengah laut akan tenggelam. Oleh sebab itu maka siapkan tiang kapal yang kokoh, siapkan perahu safinatun najah, perahu keselamatan. Insyaallah selamatlah kita sampai ke Pulau Harapan. Amin ya rabbal alamin. Tadi dimulai jam 7, jam 6 kurang 5 balik. Ini sudah jam 6.30. Artinya kamilah duduk di situ sampai 45 menit. Di mana-mana sebagaimana ambo biasa ceramah 60 menit. 600 ml itu memang valid sampai akhir zaman. Ikolah berkumpul di Bukit Tinggi sado-sado ustad yang follower viewer di hati-hati 1 juta saja. Ustad-ustad nasional saja. Dari mulai ustad awal zaman sampai akhir zaman. Dari mulai ustad yang bersorban sampai nan nindak bersorban. Dari ustad yang berjubah sampai nan berkain panjang. Oleh sebab itu maka ini kebanggaan, kebahagiaan bagi kota Bukit Tinggi, menunjukkan bahawa memanglah Bukit Tinggi ini insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan tetapi ini mesti ada kebersamaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Awak hanya boleh tolong menolong dalam dua saja. Yang pertama birri, kebaikan. Yang kedua wattaqwa, takut kepada Allah. Adapun tolong menolong dalam permusuhan, tolong menolong dalam perkelahian, tolong menolong dalam kebencian, menebarkan kebencian, permusuhan, maka jangan tolong menolong. Maka ibu ya menebarkan kebencian, tolong menolong. Share. Dapat kebencian, share. Dapat kebencian, tak boleh. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang membawa suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi. Jangan suka mau makan hoax. Ini banyak orang suka makan hoax gitu. Tak boleh makan hoax. Kalau ingin makan yuk katupek gulai paku. Jangan makan hoax. Sedangkan katupek gulai paku dan halalan thayyibah awak makan ndak elok juga keluarnya. Apalagi nanti makan hoax. Keluarnya itu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka di zaman canggih, zaman modern ini memang kita alhamdulillah, dulu orang kalau ingin mengaji mesti ke masjid. Ini alhamdulillah hendak ke masjid punya mengaji juga. Di apa? Ada streaming. Insyaallah saudara-saudaraku dimanapun berada yang menyaksikan streaming pagi ini juga insyaallah akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Cuma surganya online. Ini enggak live kan. Ini masuk surga cuma nonton aja. Nah itu gurawang bojo. Masuk surga sadonyo. Awak masuk surga de awak mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, nambah jalan kaki. Nan naik oto habis bensinnya, solarnya. Mereka nan menonton awak melalui online kok habis jo paketnya. Dapat pahala paket, ya enggak? Pahala paket. Tapi ada puloi kok nan menonton di rumah kok. Bensin tidak berkurang, solar tidak menetes, kaki tidak melangkah, tangan tidak mayun, paket pun tidak hilang. Rupanya mencuri wifi tetangga. Kok tidak bisa. Tidak bisa membasuh kain dengan air najis, tidak bisa. Sedang apa itu? Membasuh kain. Membasuh nampaknya, tapi dengan air najis. Sucikah kain di bawah untuk sembahyang? Tidak. Begitu juga ini. Ambo Pak Ustaz selalu mendengar ceramah ya. Ceramah Uzma, ceramah Ustaz Jel, ceramah Ustaz Somad, selalu mendengar. Tapi dari mencuri wifi tetangga, tidak bisa.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi perbuatan jahat kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu menjadi pemimpin itu enak, menjadi pemimpin itu indah. Lebih dulu masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, dapat naungan, dapat pahala jariah. Kalau sampailah dia pemimpin provinsi Sumatera Barat, satu provinsi beramal. Pemimpin kota Bukit Tinggi, satu kota beramal, dapatnya pahalanya. Inilah bukan multi level marketing. Kalau multi level marketing kok mungkin dapatnya 10%, 20%. Tapi kalau jadi pemimpin 100%. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang berbuat, dia juga mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Kita selalu berdoa. Kalau selama ini doanya hanya untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya. Kalau selama ini doanya untuk anak, Rabbi habli minas solihin. Khusus 3 bulan ini doakan satu doa, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Ikuti ambo, Allahumma urzuqna imaman adila, ya Allah berikan kami pemimpin yang adil. Kalau kareh suara berdoanya bagus juga, selesai sembahyang Allahumma rizqna imaman adila. Kalau kareh, rupanya kalau sebelah kau berbeda pilihan, apa nama doa tadi? Aduh lah, nyentang ada apa nah. Oleh sebab itu maka doa doa nan jahar didanga di Allah, doa nan indak jahar pun didanga Allah juga. La tajhar bi salatika, jangan berdoa terlalu kareh. Kalau berdoa terlalu kareh suara, bukan Allah tu tuli, bukan Allah tu peka. Wala tukhafid biha, jangan pula terlalu tak terdengar. Wa bataghi baina dzalika sabila, dan paling rancak itu jalan tengah. Yang terlalu kareh, ya Allah, ya Allah, kau berdoa apa berang? Ya Allah, macam doa Imam Mawak tadi kan, Masya Allah, Allahumma ghafir dzunubal muslimin, amin. Menangis jamaah, entah menangis dek khusyuk doa itu atau karena terlalu panjang, Allah malam. Tengah awak tak tahu air mata jamaah kau dek apa. Tapi insyaAllah ambo husnuzan. Dek apa? Dek memang Bukit Tinggi kau telah terbiasa berdoa panjang, solat panjang. Maka disabik solat subuh itu wa Quran al-fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajri. Subuh itu disebut dengan Quran al-fajri, Quran fajar. Quran fajar bukan baca Quran waktu fajar. Quran fajar artinya solat subuh. Maka solat subuh itu disabik Quran fajar sebab ayat yang paling panjang adalah pada solat subuh. Di Mesir ada nama daerahnya Roba'ah. Di Roba'ah itu ada satu masjid. Ambo dibawa dek kawan ambo solat situ waktu masih mahasiswa baru. Mat, ayo kita solat situ yuk. Ayo. Selesai solat ambo tanya kawan ambo, masjid apa nama tadi? Masjid kuku ayam misalnya. Mangga bantu itu. Lah hilang kuku ayam harus selesai. Lah agak tarang harus selesai. Entah barah halaman dibaca. Sudah itu tidak singgah boleh. Singgah. Di awal aku kan mencari barokah. Mandanga bacaan imam. Bacaan imam kau mesti diperbaiki. Kadang-kadang awak kau tidak khusyuk, bukan di apa deh bacaan imam. Tak apa-apa, tak ada sin, tak ada sa, tak ada sa, tak ada syah. Kadang buya-buya pun ada je bentuk itu. Ustaz pun ada je. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Apun cubalah dibuat pelatihan imam-imam masjid sekabupaten, kota, provinsi yang hafal-hafal Quran tu diangkat menjadi honorer. Gajinya dari mana? Dari Badan Amil Zakat. Masyarakat mau membayar dari mana? Karena melihat transparansi, ada pengawasan. Lagi-lagi tak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan khutbah, tak selesai dengan tausiah, tapi mesti ada kerjasama.
masyarakat ini dipengaruhi pendapatnya oleh nenek mama, alim ulama, tokoh masyarakat. Tapi yang paling penting dari segalanya adalah orang-orang yang punya kekuasaan, sehingga dengan kekuasaan itu masjid menjadi ramai. Amin. Dengan kekuasaan itu orang menjadi membayar zakat. Amin. Dengan kekuasaan maka tampil imam-imam baru, imam-imam. Ini kadang imam kok sampai dikudeta, tak jaleh lagi ayat itu. Kenapa? Tak bisa lagi menyebut. Kalau diajarkan, letakkan lidah di ujung gigi untuk menyebut ila. Permisi Bu ya, apa menjapit gigi ke rumah. Mohon maaf yang tersinggung, ambo bukan ingin menyinggung perasaan, ambo cuma ingin mengajarkan supaya anak-anak muda itu memperbaiki tahsin, tajwid, tahfiz. Malam tadi di Gadwi itu ada anak umur 9 tahun hafal Quran 30 juz. Tarawih beko, iko bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, suruhnya maju jadi imam tarawih. Setuju tak? Boleh apa enggak? Anak umur 9 tahun jadi imam. Dalam Sahih Bukhari, imam umur 7 tahun jadi imam. Sahabat-sahabat Nabi ada yang tua-tua tapi hafalannya tidak banyak. Ikon umur 7 tahun kok ketek tapi hafalannya banyak, hanya disuruh jadi imam. Kini tapi kejadian kau tidak terjadi di Bukit Tinggi, di tempat lain. Majulah anak-anak pesantren kau jadi imam, makmum di belakang. Bang ni jadi imam, banyak awak nan tua-tua leh. Kau kerja kenapa? Inyo memang muda, masih di pesantren tapi 30 juz dalamnya. Awak kau buatlah tua nan juz 30 pun sama-sama apa ini. Tersinggung rupanya Pak tu mendengar kecek ambo. Perangnya pulang. 3 hari sudah tu mati. Ambo sebenarnya menasihati supaya jangan berang-berang. Kadang orang mendengar pengajian ni kok selalunya, Ustaz, mana Buya tu selalu menyindir ambo. Sebenarnya Ustaz tu tak ada menyindir orang, cuma jamaah tu kanai kan. Ambo bagi tahu, Ustaz itu kalau nya berceramah indah ada niatnya menyindir orang. Dia nyoba nampaikan apa nan ada di utaknya, dia agi Allah ilham. Allah lagi. Kami tak tahu tadi apa judulnya. Tak ada dia bagi tahu dek panitia. Demi Allah, tanya Ustaz Jel, tanya Ustaz. Tidak ada dia bagi tahu dek panitia judulnya kau tak? Terserah asur Buya surang saja. Tapi rupanya dek jamaah awak ko hatinya terbuka, maka ustaz tu pun dibukakan Allah pula hijab-hijab, maka insya-Allah sampai tak pesan-pesan yang ingin ambo sampaikan tu. Insya Allah. Itu yang dapat ambo sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala silap salah. Jangan lupa solat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah. Sesudah itu awak solat sunat 2 rakaat. Besok-besok begitu juga. Bisa seminggu sekali, alhamdulillah. Tak juga bisa sebulan sekali. Tak juga bisa sebulan sekali, mati sajalah. Apa yang kena awak bawa mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak iktikaf awak di masjid? 2 rakaat itulah yang akan menolong awak. Dan lain sadoko tinggalkan sadoko awak mati. Mudah-mudahan awak istiqomah melaksanakan itu insyaallah. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak tutur kata ambo dan tidak berkenan di hati menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar dalam 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. 48 tahun umur saya, baru kali ini mendapatkan pengalaman nyata dari pelajaran sirah Rasulullah dan para sahabat.
yaitu bagaimana sebenarnya fungsi para ulama di tengah umat, dan bagaimana Rasulullah dan para sahabat memperlakukan masjid. Malam tadi saya sampaikan di Masjid Nurul Huda di Gadui tentang fungsi masjid di zaman Rasulullah menata segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk masalah muamalat, masalah siasah politik, masalah-masalah keumatan diselesaikan semuanya di masjid. Setelah pembicaraan kami tuntas selesai malam tadi, kami pulang. Saya, Ustaz Profesor Dr. Abdul Samad Hafizahullah, guru kita Ustaz Jalal Ansari, dan abuya kita yang tercinta Buya Tengku Zulkarnain. Lalu kami duduk dan makan bersama. Di situ saya tidak tahu tema duduk ini apa. Ternyata Ustaz Jal selaku Ketua GNPF Sumatera Barat bercerita bahwa sudah saatnya ulama meniru para sahabat. Mereka bergerak penting memperhatikan nasib umat. Maka kami pun bergerilya mencari orang-orang terbaik. Kami pun bergerak mencari orang-orang tersoleh yang memiliki kapasitas dan kemampuan. Lalu kami temukan sosok itu dan kami rayu, kami bujuk agar kembali ke kampung halaman. Setelah itu kami bermusyawarah dengannya. Kami mau untuk Islam begini, kami mau untuk umat begini, kami mau kota kita seperti ini, kami mau Sumatera Barat begini. Anda bisa? Yang bersangkutan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu putuslah keputusan kami bahwa kami memilih si Fulan bin Fulan untuk kami boyong ke Sumatera Barat. Dan dia adalah orang yang sangat sukses dalam bisnis. Keluarganya adalah keluarga yang religius, ternyata punya garis sejarah ke atas, adalah orang-orang tokoh-tokoh terkenal Sumatera Barat. Masya Allah. Kemudian saya dengarkan pula bagaimana Ustaz Abdul Samad memberikan arahan. Saatnya kita menggali sejarah. Para sahabat mereka menentukan pilihan, dan mereka berbeda pendapat dalam pilihan orang-orang terbaik. Perbedaan pendapat untuk memilih siapa yang akan memimpin setelah Nabi Muhammad meninggal. Yang ini Ansar memilih Fulan bin Fulan, Sa'ad bin Ubadah. Yang sementara yang Muhajirin memilih Fulan bin Fulan. Ini adalah orang-orang terbaik yang dipilih. Yang memilih adalah para sahabat yang kalibernya di atas para ulama, langsung di bawah Rasulullah. Perbedaan pendapat tidak menjadikan mereka berpecah belah, tetapi akhirnya bulat perkataan yang memimpin adalah Quraisy, sementara Ansar menjadi wuzaranya. Selesai, final. Maka dengan ini kesimpulan kita adalah para ulama itu seluruhnya, para sahabat itu seluruhnya adalah ulama, dan ulama menentukan siapa yang akan memimpin umat. Dan kaum muslimin, kepemimpinan semuanya urusan itu diselesaikan di dalam masjid. Rasulullah menyelesaikan urusan pemerintahan di dalam masjid. Abu Bakar menyelesaikan urusan pemerintahan di dalam masjid. Umar bin Khattab menyelesaikan pemerintahan di dalam masjid, termasuk memilih siapa yang akan diangkat, siapa yang akan diturunkan, bagaimana teknis mengangkat, siapa dan bagaimana, semuanya di masjid. Maka inilah Islam kafah yang tidak membelah-belah masjid. Masjid hanya khusus untuk ibadah, masjid hanya khusus baca Quran, dan masalah politik jangan bicarakan di masjid. Ini sudah melanggar sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah mewajibkan kita kalau pengen masuk surga, tiru para sahabat, tiru Muhajirin, tiru Ansar, kalian akan mendapat ridha Allah, kalian akan pasti masuk surga. Inilah para sahabat. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, dalam perbincangan kami malam tadi, akhirnya saya bertanya kepada Fulan yang dipilih oleh GNPF untuk Sumatera Barat, dan Ustaz Tengku Buya Tengku Zulkarnain merekomendasikan bahwa saya mendengarkan visi misinya, saya melihat tidurnya, kami mempelajari orangnya, maka inilah pilihan kami. Allahu Akbar. Yang kami terkejut dan tercengang adalah setelah itu datanglah melamar kepadanya partai yang terkenal komitmennya dengan Islam, PKS. Kemudian melamar beliau. Datang juga Gerindra, melamar beliau. Datang pula Golkar, melamar beliau. Setelah kami duluan, setelah kami memilihnya, setelah kami tentukan ini pilihan kita, ini pilihan ulama, maka yang lain merapat. Beda kalau yang belumnya, ini ulama didatangi untuk minta doa. Ulama didatangi untuk minta persetujuan, minta doa. Kalau ini tidak, ulama dulu yang mencari, ulama dulu yang menentukan, kamu mau perjanjiannya begini. Maka setelah itu saya katakan, Fulan,
Saya ingin simak langsung. Saya tidak ingin salah dalam melangkah. Sebutkan visi misi Anda. Sebutkan apa untungnya buat Islam, buat kaum muslimin, apa untungnya buat kota Bukit Tinggi kalau Anda yang kami usung, kalau Anda yang kami angkat. Maka beliau menyampaikan luar biasa. Saya katakan, saya mau hitam di atas putih. Saya mau jelasin agar umat tahu bahwa mereka benar-benar memilih yang benar. Maka apa kata Tengku Zulkarnain? Demi Allah saya bersaksi, saya yakin, kata beliau, semua yang dicalonkan untuk Bukit Tinggi, baik calon wali kotanya, wakil wali kotanya, orang-orang baik, orang-orang soleh. Tapi tugas kita khusus kayak para sahabat, memilih yang lebih baik, memilih yang lebih banyak punya andil dan peran ke depan untuk perbaikan yang lebih adil, perbaikan yang lebih bijaksana, perbaikan yang lebih memakmurkan, dan keuntungan besar bagi Islam dan kaum muslimin. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, agar saya ke depan tidak disalahkan. Kenapa Ustaz Zulkifli mulai menunjuk-nunjuk orang, mulai mengangkat-ngangkat, memilih-milih dan mengajak orang? Maka bagi saya ini tugas para ulama, ini tugas para tokoh, para duat, para asatidzah. Ibarat Allah yang kami muliakan, sosok yang ditunjuk, sosok yang dipilih oleh GNPF Sumbar untuk Kota Bukit Tinggi, dan saya dengarkan langsung visi misinya. Saya minta hitam di atas putihnya, beliau bersedia. Saya dengarkan langsung program-programnya. Saya katakan, bila ini benar-benar dijalankan, tidak ada umat beriman yang berakal yang tidak akan menyetujui ini. Allahu Akbar. Lalu Ustaz Abdul Samad bilang, saya beri syarat, 12 syarat dibacakannya. Bila ini dipenuhi dan ternyata yang bersangkutan mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, maka kaum muslimin yang kami muliakan, ini masjid, tempat beribadah. Ibadah yang tertinggi itu di dalam Al-Quran adalah mengelola umat dengan pemerintahan. Ini ibadah yang tertinggi. Maka di sini ditunjuk siapa yang memimpin, di sini ditunjuk siapa yang akan mengurus umat, dan di sini dipilih, dan di sini pula diputuskan siapa yang tidak berhak lagi untuk memimpin umat. Maka masjid adalah multifungsi. Beda dengan orang sekuler yang mengatakan jangan bawa-bawa politik ke dalam masjid, politik itu kotor, masjid ini adalah suci dan bersih. Begitu juga bahasa ulama adalah manusia-manusia bersih, manusia-manusia suci. Jangan bicara politik itu mengotori ulama, merusak ulama. Sebenarnya yang bicara itu adalah Dajjal. Dajjal. Ulama harus jelaskan kepada umat bahwa umat jangan tinggalkan panggung politik, karena kalau bukan orang-orang saleh, orang-orang baik yang memimpin, maka umat akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik, yang akan merusak agama, yang akan merusak moral bangsa, yang akan merusak negara, yang akan menjual dan menggadaikan segala-galanya. Jadi ulama harus bicara, ulama harus memilih, ulama harus menentukan. Baik saudara-saudaraku yang seiman, acara ini mampu dihasilkan gelar ini adalah dalam rangka mencerdaskan umat. Dan saya ambil kesempatan, minta maaf guru kita yang tercinta, saya ambil kesempatan, saya diisikan sama protokol, jadi saya bicara, saya mau sampaikan hal ini. Maka saya katakan bismillah, kalau begitu saya tidak perlu lagi istikharah. Saya tidak perlu istikharah. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan umat yang berakal dan cerdas ikut mendukung dukungan para ulama kita. Berdiri saudaraku, berdiri saudaraku. Ini bidang ulama. Beliau adalah Haji Herman. Ya, semoga Allah memuliakan beliau, memberkahi beliau. Duduklah kembali saudaraku. Beliau adalah alumni 212. Beliau aktif dalam gerakan dakwah, kebangkitan dan masalah kebaikan umat dan kemuliaan umat. Wahai saudaraku, apa pentingnya bagi umat? Sarupiah pun tak pernah beliau, dan aku tak akan pernah minta kepada beliau. Tapi saya mengatakan Bukit Tinggi ini butuh kepada figur yang akan memikirkan agama lahir batin lebih daripada sebelumnya. Bukit Tinggi ini butuh kepada pemimpin yang akan melepaskan mata rantai riba, mata rantai rentenir. Bukit Tinggi ini butuh kepada pemimpin yang peduli dengan ulama, peduli dengan guru mengaji, peduli dengan tokoh-tokoh, peduli dengan pesantren lebih daripada sebelumnya. Bukit ini butuh kepada pemimpin yang ke depan akan menjadikan Bukit Tinggi sebagai kota wisata religi yang harum di seluruh dunia. Kita ingin Bukit Tinggi negeri yang beradat, adat bahasa isyarat, syarat bahasa kitabullah, adat mengatur, syarat mengatur, adat memakai. Kita ingin demikian, dan ini sumpah yang kita ambil daripada beliau. Kaum muslimin minta maaf apabila saya berani dan lancang bicara ini, maka
Hanya Allah lah yang maha tahu. Dari dulu saya mengatakan saya benci dengan urusan politik, tetapi sekarang saya tidak bisa diam lagi. Saya tidak sanggup lagi diam. Minta maaf apabila seandainya hari ini saya sudah mulai berbicara di depan publik, dimanapun provinsi saya berada, saya akan dengarkan ulama-ulama setempat, saya akan dengarkan suara umat, dan saya akan lihat mana yang lebih soleh di antara mereka. Lalu saya akan mengatakan saya mencintai sebulan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf buat lahir batin. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta 5 menit. Ambo dek disinggung masalah pitih tadi Bu ya. Calon-calon gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia paling tinggi bisa mengasih honor 2,5 juta. Itu yang kalau lebih daripada itu dia bisa diperiksa BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. 2,5 juta. Ambo tahun iko menyerahkan PT sampai ratus juta dari YouTube ndak mau ambil. Jadi kalau ada calon bupati wali kota datang ke Tampe Ambo ingin mengajak Ambonya, bingung bara dikasih buya aku, sedang sampai ratus je ndak diambilnya. Berinisial N magi Ambo CRV, Ambo pulangkan. Berinisial W magi Ambo Fortuner, Ambo pulangkan. Orangnya masih hidup gini. Baik Ambo kasih alamat, tapi jangan diminta itu. Iko Ambo sabikan supaya calon-calon bupati wali kota jangan pernah datang ke Pekanbaru kalau hanya untuk mengajak Ambo foto baleho. Ambo ndak level itu. Ambo kok level Ambo VVIP. Hah? Jadi syaratnya apa Bu ya? Kok Ambo tulis 2 balai. Pertama, pemimpin itu mengambil keputusan mesti musyawarah dengan alim ulama, nenek mama, cadia pandai, menjaga filosofi 3 tungku sajarangan. 2, pemimpin itu mempertahankan semboyan adat basandi sarak basandi kitabullah. 3, memperhatikan surau. Sebab awak punya filosofi kembali ke surau, pulang ke surau, bukan kembali ke laptop. Sampai masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum. Pondok pesantren ndak urus, SDIT boarding school ndak, tapi sekolah umum SMP SMA masukkan 5 pelajaran agama. Quran hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Dari mana gurunya? Alumni UIN, IAIN. Dari mana gajinya? Basnas. Sebab Ambo tahu negara tidak ada PT, tidak ada APBD, APBN dan sanggup menggaji. Maka awak bersama melalui Basnas. 5, giatkan Basnas, support badan amil zakat, wakaf, infak, sedekah. 6, perhatikan kesejahteraan guru mengaji. Jangan cuma sibuk maghrib mengaji, pemencetan tombol. Tombol apa? Mana anak-anak ada baca Quran. 7, perhatikan penggali kubur. Banyak orang tak memperhatikan penggali kubur. Tak kan orang nak mati tu memperhatikan penggali kubur. 8, perhatikan petugas penyelenggara jenazah yang memandikan jenazah. 9, program kajian di kantor-kantor mesti bersilabus. Jangan mengaji Ustaz Iko selesai, mengaji itu selesai, tak ada bangunan selesai. Tadi madin diangnya, tadi matiangnya, tadi mana atoknya. Oleh sebab itu mesti selesai. Mengaji akidah sampai 10 tatap muka, setahun selesai. Mengkaji fikih sampai 10 tatap muka. Hilangkan khilafiyah supaya orang tak bercakap di masjid. 10, perhatikan anak muda. Buat pengajian khusus anak muda. Undang Ustaz Anan At-Taki, undang Ustaz dari Sulaiman, undang Ustaz fulan-fulan. Khusus anak muda. Kalau Amboko khusus orang-orang tua. Sebalik, Ambo masuk mesti didampingi oleh senior-senior Ambo. Ambo tidak mau Ambo dianggap penyebar fitnah dan lain sebagainya. 2 balik,
tagakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan pernah berfikir datang ke Pekanbaru membawa pitih 10 juta 20 juta kemudian Ustaz Somad Iko dibawa berdoa, ya Allah dukunglah calon pimpin kami, pret. Itu bukan Abdul Somad. Share info kok supaya jangan orang ramai-ramai datang ke Pekanbaru.